Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para ulama, para habaib yang sangat diagungkan, dicintai dan sangat disyukuri dan sangat diharapkan doanya yang menambah-nambah keberkahan kepada kita semuanya, khususnya bagi Al-Faqir dan keluarga dan bagi umat semuanya. Wabil khusus yang kita rindukan, yang kita banggakan, uswah kita semuanya, kuduah kita semuanya, suri toladan kita semuanya, Habibana Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hafid radhiyallahu anhu wa radah, wa mata'ana Allah bituli hayatih wa hafidhahu min jami'i syurur wa afadha alaihi wa ala ahlihi wa muridi wa muhibbi kullal hubur fid dunya wa fil kubur wa fi yaumin nusyur wa ba'da yaumin nusyur ila ma la nihayatalah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Faqir atas perintah beliau berdiri di hadapan antum semuanya, yang mana Al-Faqir tidak layak untuk berbicara di hadapan kaum yang agung, yang merupakan hujan yang suci, yang wangi, yang mensucikan kotoran-kotoran umat, kotoran-kotoran kita insya Allah, sehingga tidak beranjak dari majelis yang agung ini. Insya Allah kita semuanya seperti yang tadi diriwayatkan oleh para ulama-ulama terdahulu, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Hadirin hadirat umat Islam rahimakumullah, kita mendengar dari lisan-lisan mulia para ulama dari awal sampai saat ini, Al-Faqir hanya sedikit menyampaikan pertanyaan yang sangat singkat dan sangat enteng. Di majelis yang agung ini, majelis keberkahannya Al-Habib Munzir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa rafa'a makanah insyaallah, dan juga para ulama-ulama dan para habaib yang insyaallah akan menjadi keberkahan bagi umat semuanya, bukan cuma bagi bangsa Indonesia saja, tapi bagi semua umat insyaallah. Semoga majelis ini terus jaya ila yaumil qiyamah. Mohon dijawab oleh semuanya dengan jawaban yang penuh keyakinan di dalam hati kita masing-masing sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaannya yang pertama,
bahwa dia dalam kalimat wujud, wujud itu ada. Yang ada itu dua. Satu, yang ada itu adalah yang mengadakan semua keadaan. Siapa namanya? Yang keras. Lalu wujud yang kedua adalah wujud makhluk yang diadakan oleh Allah. Jadi kita semua yakin bahwa keberadaan hakiki hanya keberadaan Allah. Adapun keberadaan makhluk semuanya alam semesta adalah keberadaan majazi. Maka tidak ada yang hak disembah fil wujud, la ma'buda bihaqqin fil wujud, wujud yang barusan, kecuali Allah. Kita semua hamba siapa? Allah. Allah Tuhan siapa? Tuhan kita dan Tuhan semesta alam. Baik. Mohon dijawab dari keyakinan yang tulus. Yakin Allah ada? Yakin Allah melihat? Yakin Allah mendengar? Yakin Allah Maha Tahu? Yakin Allah menyaksikan? Yakin Allah Maha Dekat? Yakin terhadap janji Allah? Yakin terhadap ancaman Allah? Yakin terhadap berita-berita dari Allah? Yakin terhadap bahwa hukum-hukum Islam, dinul Islam, agama Allah? Yakin bahwa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul sebelumnya semuanya utusan Allah? Yakin bahwa semua para utusan Allah diutus oleh Allah? Yakin bahwa semua utusan Allah dibekali oleh Allah dengan wahyunya, ilmu Allah, ajaran dari Allah? Adakah ajaran yang agung selain ajaran Allah? Adakah hukum yang agung, yang sempurna selain hukum Allah? Semua para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajarannya ajaran siapa? Yakin semua bahwa ajaran Allah sempurna? Yakin bahwa ajaran Allah agung? Yakin bahwa ajaran Allah terpuji? Yakin bahwa ajaran Allah unggul? Yakin bahwa ajaran Allah terdepan? Yakin bahwa ajaran Allah wangi? Alhamdulillah. Kalau yakin, apakah ada di muka bumi ini ajaran yang lebih pantas diikuti daripada ajaran Allah? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus semua rasulnya, yang mana imamnya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mewujudkan ajaran Allah ini dalam kehidupannya, dari sisi akidahnya, keimanannya, sampai keilmuannya, amaliyahnya, seluruh akhlaknya dan etikanya, ucapannya, semua pola hidup, semuanya para rasul adalah sebagai wujud yang mampu membuktikan hakikat ajaran Allah, sehingga para rasul semuanya mendapat
ketinggian derajat yang tertinggi, karena tidak ada di muka bumi ini makhluk yang bisa mewujudkan ajaran Allah dengan sempurna kecuali semua utusan-utusannya. Lalu manusia dan bangsa jin, para rasul diperintah oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah atas kasih sayang Allah kepada manusia dan bangsa jin, supaya semuanya para rasulnya mengajarkan ajaran Allah ini kepada semua manusia dan bangsa jin. Lalu di sana ada yang menerima, di sana ada yang menolak. Maka yang menerima ajaran Allah melalui para utusan-utusan Allah, ajaran yang sempurna itu, mereka menjadi manusia-manusia agung karena ajaran siapa? Secara zahir yang mengajarkan dan yang mencontohkannya siapa? Para rasul. Adakah para rasul yang mengajarkan kehinaan? Adakah para rasul yang mengajarkan kekejian? Adakah para utusan Allah yang mengajarkan kecacatan? Adakah ajaran Allah yang mengajarkan kerugian? Adakah ajaran Allah yang mengajarkan kerusakan? Baik bagi diri pribadi maupun bagi keluarga, bagi anak, bagi masyarakat secara luas, hatta binatang sekalipun, lingkungan sekalipun. Tidak ada. Yakin tidak ada? Semua rasul mau mengaku umat Nabi Adam, mau mengaku umat Nabi Musa, mau mengaku umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mau mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada satu rasul pun yang mengajarkan kehinaan, kerugian, kerusakan, baik bagi dirinya maupun bagi yang lainnya. Yakin apa tidak? Kalau ada di sini kaum Nabi Isa alaihissalatu wassalam, andai kata ditanya, sama jawabannya pasti seperti kalian. Kalau di sini ada kaum Nabi Musa alaihissalatu wassalam, lalu Al-Fakir bertanya seperti itu, pasti jawabannya sama. Lalu yang terjadi di zaman kita, kerusakan-kerusakan ini dari mana asalnya? Kehancuran, perpecahan, pertikaian, sampai pembunuhan-pembunuhan, hatta suudzon, hatta mengucapkan kalimat yang di sana ada mengejek yang lain, menyinggung yang lain, menghina yang lain, merendahkan yang lain, menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain. Apakah itu ajaran para rasul? Jawab. Apakah itu ajaran para nabi? Apakah ada nabi yang mengajarkan suudzon? Apakah ada satupun rasul yang mengajarkan ghibah, menghina yang lain, merugikan yang lain, merendahkan yang lain? Tidak, pasti tidak. Semua ajaran rasul, ajarannya dari Allah murni. Jadi kerusakan yang terjadi di kita, ini ajaran dari mana? Ini ajaran dari mana? Tidak ada yang mengajarkan kerusakan, kerugian, kehinaan, kehancuran, terkecuali pertama-tama guru besarnya adalah iblis. Lalu dosen-dosennya adalah syaitan. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Maka marilah kita merenung. Kalau ternyata kita menemukan kerusakan di kita, di keluarga, dalam rumah tangga, dalam perekonomian, dalam bergaul dengan sesama manusia, dengan binatang dan sebagainya, lalu muka bumi ini menjadi rusak. Ingat, siapa yang diikuti oleh kita ajaran itu? Jawab. Apakah para nabi, apakah iblis? Iblis. Iblis tidak ada lagi, syaitan tidak lagi. Mau ngaku umat Rasul manapun silahkan, tapi yakinkan dalam hati kalian semua, wahai kaum Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Isa, wahai umat Nabi Musa, wahai umat seluruh Nabi, tidak mungkin kalian berani mengatakan bahwa ada satu ajaran yang merugikan dari Rasul-Rasul kalian. Tidak mungkin.
Wallahi tidak mungkin. Maka para jamaah rahimakumullah, kalau sudah begitu jelas tidak ada jalan untuk keselamatan kita, kemuliaan kita yang hakiki, keberuntungan kita, kecuali kita mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran para Rasul Allah, dan imamnya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jawab oleh semua, kenapa sahabat menjadi agung? Bukankah karena mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Jawab yang keras. Apakah para wali itu jadi wali? Bukankah karena mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Apakah para ulama itu jadi ulama Allah? Bukankah mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Apakah para solihin, orang-orang soleh yang begitu hebat keberkahannya, ingat, menjadi agung, bukankah mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Bukankah semua ahli surga menjadi masuk ke surga, abadi di surga, bisa bertemu dengan Allah, berkumpul dengan Rasulullah SAW, berkumpul dengan para anbiya mursalin? Bukankah karena mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Jawab. Baik. Kalau begitu, mari kita tinggalkan semua ajaran kecuali ajaran Allah dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sekian pertanyaan Al-Fakir. Kalau begitu sepakat kita semuanya, dan kita sekarang akan mendapatkan curahan keberkahan dan mau'izah hasanah dari guru kita yang kita idam-idamkan. Semoga beliau dipanjangkan usianya, dijaga oleh Allah, ditakyid oleh Allah dengan takyid dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.